Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pembelajaran untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang setelah UTS akan saya khususkan nanti ke bagaimana kalian menulis karya ilmiah ya. Jadi karya ilmiah itu saya jelaskan dulu seperti apa ya. Jadi karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis ya. Secara sistematis di sini kemudian disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa yang baku, tentu saja bahasa Indonesia, bisa istilah bahasa Inggris ya, serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Jadi karya ilmiah itu merupakan bukti nyata bagaimana kalian mendeskripsikan pemikiran kalian tentang suatu masalah ya. Jadi tujuannya itu untuk menyampaikan gagasan. Jadi kalian punya gagasan apa, kemudian memenuhi tugas dalam studi, tentu saja nanti untuk meraih gelar S1, tugas akhirnya menyusun skripsi, seperti itu. Kemudian mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan. Nah, nanti mungkin kalian ada kegiatan di luar kampus yang membahas tentang bagaimana karya-karya atau karangan-karangan yang secara ilmiah. Artinya kalian punya data-data akurat, data-data berbentuk angka atau value yang sudah kalian lakukan dengan penelitian ya. Kemudian kalian juga ikut lomba, bisa juga ya, karena pemerintah juga banyak mengadakan, atau pemerintah swasta juga banyak mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu juga dapat berfungsi sebagai rujukan. Jadi kalian kalau mau nulis karya ilmiah, kalian butuh rujukan yang akurat ya, yang diakui seperti itu. Makanya kemarin waktu Pancasila itu saya tidak menginginkan, saya lupa itu kelas kalian atau bukan, tapi untuk penulisan karya tulis ilmiah saya tidak mengizinkan menggunakan blog pribadi. Nah, seperti itu. Jadi biasanya saya cuma membolehkan itu pakai artikel yang terbit di suatu jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, buku, kemudian web-web resmi pemerintah atau web-web resmi yang dimiliki oleh kampus-kampus tertentu seperti atau lembaga-lembaga tertentu. Jadi kalau untuk blog pribadi yang WordPress, Blogspot seperti itu tidak bisa digunakan rujukan ya, tidak bisa digunakan rujukan untuk karya tulis ilmiah. Nah, kemudian bagi penulis ya, untuk penulis karya tulis ilmiah itu bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, kemudian mengintegrasikan berbagai gagasan yang dia punya ya, memperluas wawasan serta memberi kepuasan intelektual seperti itu. Tentu saja nanti untuk skripsi kalian itu diminta untuk bisa menyumbangkan sesuatu terhadap perluasan ilmu pengetahuan. Itu adalah salah satu kenapa harus nulis skripsi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang karya tulis ilmiah ya, nanti bisa kalian baca. Kemudian di sini ada karakteristiknya. Nah, ciri-cirinya yaitu ada 4 minimal ya, 4 yaitu strukturnya seperti apa, komponen ya, substansi, komponen dan substansinya apa, sikap penulis terhadap karya ilmiah yang ditulisnya, dan penggunaan bahasa yang kalian gunakan. Nah, keempat aspek ini biasanya itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Misal di sini struktur sajian karya ilmiah itu biasanya terdiri dari bagian awal yang terdiri dari pendahuluan, kemudian bagian inti, pokok pembahasan, dan bagian penutup. Nah, di bagian awal nanti ini biasanya pendahuluan ya, pendahuluan. Kemudian di inti itu merupakan sajian gagasan, jadi kalian membahas ya. Jadi ini adalah pembahasan. Kemudian bagian penutup itu adalah kesimpulan. Nah, itu adalah struktur penyajian yang harus kalian sajikan dalam karya ilmiah. Kemudian di sini komponen karya ilmiah bervariasi ya. Kita harus lihat jenisnya itu apa. Tapi ya di setiap karya ilmiah itu paling tidak mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Nah,
Biasanya untuk artikel ilmiah yang dimuat di dalam jurnal ilmiah itu ditambahkan dengan adanya abstrak. Nanti saya kasih contoh ya. Kemudian di sini bahasa yang digunakan itu harus bahasa yang baku. Jadi tidak boleh sembarangan juga mengetiknya. Nah, secara lengkap karakteristik karya ilmiah itu bisa disebutkan sebagai berikut. Nah, pertama mengacu kepada teori. Artinya, karya ilmiah yang kalian tulis itu harus punya teori yang dijadikan landasan berpikir. Harus ada teorinya. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi tolak ukur bagaimana kalian menjawab persoalan yang sedang kalian bangun, seperti itu. Kemudian dijadikan data sekunder maupun data penunjang ya. Kemudian digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan masalah yang sedang kalian angkat dalam penulisan karya tulis ilmiah kalian. Kemudian digunakan untuk mendukung dan memperkuat pendapat penulis. Jadi misalnya kalian kasih pendapat nih, ya kan, kalian punya statement satu kalimat. Nah, biasanya di belakangnya itu ditambahkan hal ini didukung oleh hasil penelitian siapa. Jadi sudah ada teorinya sebelum kalian berpendapat seperti itu. Jadi itu juga penting. Nah, kemudian nomor 2 berdasarkan fakta. Artinya apa? Tidak karya ilmiah itu harus ada faktanya ya. Setiap informasinya itu harus benar seperti itu. Kemudian yang ketiga logis ya, artinya apa? Setiap keterangan dalam kerangka ilmiah itu bisa ditelusuri, diselidiki, kemudian alasannya juga rasional dan dapat diterima oleh akal. Nah, yang keempat yaitu objektif ya. Artinya apa? Artinya apa adanya seperti itu, tidak ditambah-tambahkan. Jadi kalian dapat apa di lapangan itu yang kalian tulis. Kemudian sistematis itu artinya karya ilmiah itu harus dituliskan secara rutin, teratur ya, kronologisnya jelas, kemudian sesuai dengan prosedur dan sistem. Jadi prosedur dan sistem yang ada di kampus dengan prosedur dan sistem yang ada di jurnal di luar kampus itu berbeda. Jadi kalian harus bisa menulisnya secara sistematis sesuai dengan aturan di tempat di mana kalian nulis. Misal nanti di skripsi kalian diminta untuk menuliskan hasil penelitian kalian dalam bentuk skripsi ya, dan juga dalam bentuk artikel ilmiah yang harus dikirim ke jurnal ilmiah. Jadi ada 2 aturan yang harus kalian ikut di situ. Nah, kemudian di sini valid ya, artinya benar. Sudah sah seperti itu. Jelas, saksama, dan tuntas. Jadi apa yang kalian bahas tuh harus tuntas. Tidak boleh setengah-setengah. Kemudian penulisan sesuai dengan aturan standar nasional internasional. Nah, karena di sini jurnal ilmiah itu akreditasinya ada yang secara nasional, ada juga yang secara internasional. Kalian harus ikut aturan standar tersebut seperti itu. Di mana kalian menulis, disitulah kalian ikut aturannya. Nah, tujuan karya tulis ilmiah di sini nanti sebagai wahana melatih ya, melatih bagaimana kalian itu menulis, bahwa menulis itu tidak gampang. Jadi nanti di akhir perkuliahan kalian untuk jenjang S1 ini nanti akan ada penulisan skripsi di mana kalian tidak bisa copy paste ya, tidak bisa copy paste sesuai dengan habit yang sudah kalian bangun selama itu, tidak bisa, karena nanti ada aplikasi namanya Turnitin. Di situ kalian akan ketahuan apakah kalian copy paste atau tidak karena karya ilmiah yang kalian tulis seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kalian copy paste karya ilmiah orang lain, skripsi orang lain, karena itu bisa dituntut secara hukum ya. Jadi ingat sekali lagi, biar tulisan kalian pendek dan masih ya agak acak-acakan, tapi it's okay. Yang penting itu adalah hasil pemikiran kalian sendiri daripada copy paste. Jadi ingat nanti kalau ada tugas di mata kuliah ini dan saya cek Turnitinnya kalian copy paste punya orang lain, itu ya siap-siap saja nilainya tidak maksimal seperti itu. Jadi memang
tujuan akhir untuk UAS nanti adalah menulis karya tulis ilmiah ya, seperti itu. Nanti prosedurnya akan saya berikan ke kalian. Nah, kemudian di sini karya tulis ilmiah juga diharapkan menjadi wahana pengetahuan ya antar orang, antar masyarakat, seperti itu. Kemudian membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang kalian miliki sebagai mahasiswa. Kemudian juga di sini melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Tentu saja Kak, saya memberikan tugas ini ujung-ujungnya adalah untuk melatih kalian dari semester 1 bagaimana kalian udah terbiasa menulis, supaya nanti tidak kaget gitu kalau misalkan disuruh nulis skripsi dan menuangkan gagasan-gagasan yang kalian punya. Nah, kemudian nomor 6, memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis, ilmiah, dan menguraikannya itu dalam suatu tulisan yang sistematis dan terstruktur. Nah, manfaatnya tadi ini nanti manfaatnya bisa kalian baca sendiri ya. Jadi ini cuma sebagai pembuka. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara mengutip, menulis daftar pustaka, kemudian contoh-contoh artikel-artikel ilmiah ya. Nanti akan saya buatkan video pembelajarannya. Jadi silahkan ditunggu. Untuk bahasa Indonesia saya belum tahu ini tugasnya seperti apa, akan saya berikan secara offline atau online, nanti ditunggu saja informasinya. Tapi yang jelas UASnya nanti itu berkaitan dengan pembuatan karya tulis ilmiah yang sistematisnya itu sudah saya susun apa saja yang harus kalian tulis ya. Jadi waktunya cukup lama memang untuk UAS, saya berikan waktu 3 mingguan mungkin nanti untuk pengumpulan UASnya. Jadi ditunggu saja video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.